Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Yunita. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman adalah kejadian yang pernah kita alami. Pengalaman dapat kita peroleh di mana saja. Salah satunya di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Siti sedang berdoa bersama teman-temannya. Sebelum belajar, Siti dan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Siti dan teman-teman berdoa agar diberi kelancaran ketika belajar. Berdoa sebelum belajar merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama. Selain berdoa, sila pertama juga mengajarkan untuk menghormati pemeluk agama lain. Contoh pengamalan Pancasila sila pertama di sekolah. Yang pertama, sholat berjamaah. Biasanya, dulu waktu anak-anak belajar di sekolah, melakukan sholat berjamaah, sholat duha, dan sholat duhur. Untuk ikhwan, setiap hari Jumat, biasanya melakukan sholat Jumat bersama-sama. Kemudian, berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang sedang beribadah. Perhatikan gambar berikut. Ada anak-anak yang sedang bermain kasti. Tim kasti terdiri dari anggota laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan jenis kelamin. Mereka memiliki tugas masing-masing. Semua anggota tim kasti bekerja sama dalam permainan kasti, sehingga dapat mencapai tujuan yaitu memenangkan game. Sila kedua Pancasila mengajarkan agar kita menghormati setiap manusia, apapun jenis kelamin, suku, keturunan, dan agama. Contoh sikap yang sesuai sila kedua. Yang pertama, menolong teman yang sedang kesulitan. Yang kedua, menghormati guru. Ketiga, meminta izin sebelum meminjam barang milik teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Ayah sedang menasihati Bimo agar menjadi anak yang rendah hati. Memiliki sikap rendah hati akan menghindarkan diri dari sikap sombong. Sikap sombong akan membuat kita merasa lebih baik dari teman. Sikap merasa lebih baik dari teman tidak mencerminkan Pancasila sila ketiga. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kepada kita untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. 1. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Kedua, bergotong royong membersihkan kelas. Ketiga, hidup rukun dengan teman. Itu adalah contoh sila ketiga. Mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Maka dari itu, gunakan kata tolong pada kalimatmu. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut ini. Sinta, ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya, Di. Dina, baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Jadi kita kalau mau minta tolong pada orang lain harus menggunakan kata tolong dan harus lembut ketika mengucapkan. Ayo perhatikan contoh ungkapan permintaan tolong pada percakapan berikut. Guru, anak-anak, ibu membawa kaligrafi. Bisa minta tolong untuk dipajang di dinding kelas? Dito,
Bisa, Bu. Saya akan membantu memasang kaligrafi di dinding. Rinto, aku juga akan membantu untuk memasang kaligrafi itu, Dito. Dito, baiklah Rinto. Oh iya, Ibu juga membawa kemonceng dan sapu. Siapa yang mau makainya? Lisa, saya memakai sapu, Bu. Sinta, saya kemonceng ya, Bu. Guru, baiklah, lakukan kerja bakti bersama-sama ya, anak-anak. Menulis ungkapan permintaan tolong. Masih ingatkah kamu tentang ungkapan permintaan tolong? Kalimat ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam ungkapan ini, kata tolong harus diucapkan dengan lembut dan sopan. Contoh kalimat permintaan tolong. Siti, tolong sapu halaman ini ya. Udin, tolong ajari saya mengerjakan soal perkalian. Beni, tolong kembalikan kunci ini ke ruang guru. Nah, itu tadi adalah contoh kalimat permintaan tolong. Membaca puisi. Saat membaca puisi, kita harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Saat membaca puisi, kita juga harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Contoh puisi. Lingkunganku. Lingkunganku bersih dan asri. Udara segar membuat suasana menjadi sejuk. Pohon-pohon hijau menghiasi jalan. Bunga-bunga bermekaran tumbuh di taman. Kebersihan taman selalu terjaga baik. Tak ada sampah berceceran di jalan. Lingkunganku bersih, cermin budaya sehat. Menilai pembacaan puisi. Kita dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Saran berfungsi untuk membantu temanmu agar lebih baik dalam membaca puisi. Contoh menulis tanggapan puisi. Contoh tanggapan kelebihan ketika membaca puisi. Ekspresi Dodo saat membaca puisi sangat percaya diri. Contoh menuliskan tanggapan kekurangan. Pelafalan yang diucapkan oleh Dodo kurang jelas. Dodo terlalu cepat saat membaca puisi. Menunjukkan makna kata pada puisi. Setiap kata pada puisi memiliki makna. Untuk mengetahui makna, kita bisa melalui Kamus Bahasa Indonesia atau bisa bertanya kepada guru dan orang tuamu. Perhatikan puisi berikut. Makna kata jendela. Jendela adalah lubang yang dapat ditutup dan berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Menyeramkan. Suatu hal yang menakutkan dan mengerikan. Menggetarkan. Menggetarkan adalah suatu hal yang menimbulkan rasa takut dan gelisah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah belajar PPKN tentang pengamalan Pancasila sila pertama, kedua, dan ketiga di sekolah. Kedua, kita belajar bahasa Indonesia, materi, kalimat permintaan tolong, dan puisi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.